Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. In this video, I would like to introduce you about the principle in business correspondence untuk topik pembahasan parts of letter atau bagian-bagian dari surat dalam konteks bahasa Inggris. Jadi di dalam business correspondence ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, yakni bagian-bagian surat yang sangat penting untuk diamati dan nantinya akan bisa diterapkan dalam surat bisnis kalian. Dalam konteks bahasa Indonesia, in Indonesian context, business correspondence atau surat niaga atau social business correspondence lainnya, bagian-bagian surat ini sangat-sangat sangat-sangat renik, detail, tapi juga sangat informatif. Penulisannya pun harus hati-hati supaya pembaca bisa memahami apa yang ingin kalian sampaikan dan informasi apa yang ingin kalian sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai. Bagian-bagian surat itu ada 13. Secara umum ada 13 bagian dari surat. Tapi yang akan saya bahas adalah yang akan saya bahas adalah 1 hingga 13 kecuali nomor 8 atau body of the letter. Mungkin akan saya singgung sedikit ya dalam video ini. Selanjutnya, kita akan memahami satu persatu apa yang dimaksudkan dengan 13 hal ini. Untuk heading, yang pertama, untuk heading atau letterhead, dalam konteks bahasa Indonesia itu berarti kepala surat atau kop surat. Ya, kop surat. Untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan kop surat, itu kalian perlu mengamati apa-apa saja yang ada di dalamnya. Untuk kop surat biasanya terdiri dari logo, nama perusahaan, alamat, dan informasi-informasi lainnya. Biasanya kepala surat ini bersifat informatif tentang identitas atau brand dari perusahaan. Jadi, mungkin akan bisa jadi pembeda. Apa sih atau siapa sih perusahaan yang mengirim surat atau yang sedang berkomunikasi dengan perusahaan Anda? Begitu ya. Dan sifatnya sangat subjektif atau terserah dari pengirim. Gitu ya. Yang penting sifatnya informatif, lengkap alamat dan nomor-nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya ada deadline tanpa kota. Kenapa demikian? Karena di dalam heading atau letterhead sudah terdiri dari alamat yang lengkap. Diharapkan di dalamnya juga tertulis kota dari perusahaan di mana surat itu dibuat. Yang ketiga ada reference line atau reference number. Inside address, attention line jika dibutuhkan, salutation atau salam hormat atau salam pembuka, subject of the letter atau perihal, lalu body of the letter, complementary clause. Complementary clause ini biasa disebut dengan salam penutup. Selanjutnya disusul dengan signature atau tanda tangan. Selanjutnya ada enclosures, ini lampiran. Copy circulation itu adalah tembusan. Selanjutnya postscript atau nota bene. Kita mulai untuk deadline. Deadline ada 2 gaya, British dan American. Formatnya ada 6. Jika saya ditanya, atau jika kita ingin mencari tahu, umumnya style dan format apa yang digunakan? Biasanya untuk English correspondence bisa menggunakan format B dan C di kedua stylenya. Kalian bisa menggunakan keempat gaya ini. Gitu ya. Tanpa kota. Kenapa? Karena kota sudah ada di heading atau kop surat. Begitu teman-teman. Selanjutnya, kita ke reference line. Reference line berisi inisial pengonsep dan pengetik.
Singkatan nama orang yang mendiktikan atau mengonsep penandatangan dan pengetik surat. Diletakkan di atas sebelah kiri sejajar dengan deadline. Gitu ya. Jika tanda tangan itu ada di sebelah kanan, jadi reference line ada di sebelah kiri. Oke, contoh kita buat seperti ini reference line-nya. Berbeda dengan format bahasa Indonesia, format bahasa Inggris hanya berisi inisial dan nomor. Nanti kita bahas ya yang nomor, kita bahas dulu inisialnya. Jika dalam format bahasa Indonesia ada nomor surat atau nomor agenda, lalu garis miring, divisi atau perusahaan, garis miring, lainnya, hingga sampai tahun pembuatan surat. Mengapa tidak demikian? Why? Isn't that so? Karena dalam surat berkonteks bahasa Inggris itu kan sudah ada kota, sudah ada nama perusahaan. Nama perusahaan nanti ada di heading, sudah ada informasinya. Lalu divisinya sudah ada di tempat tanda tangan nantinya. Lalu tahun sudah ada di deadline. Deadline. Jadi reference ini hanya berisikan inisial penanda tangan. Yang pertama, inisial penanda tangan singkatan dari Horizon Hayward. Lalu /AP atau EP, inisial typist atau pengetik. Biasanya ini berkaitan dengan siapa sekretaris atau administration-nya. Singkatan dari Ann Palmer. Begitu. Selanjutnya, jika dalam satu administration atau korespondensi itu ada nomor filing atau nomor pengarsipan, itu cukup menggunakan kode saja. Jadi tidak ada surat keterangan gitu, tidak ada. Jadi reference HH tetap dengan inisial ini, /AP, /B3. B ini bisa jadi adalah kode dari surat tertentu, misalnya surat penawaran, kodenya B. Dan nomor suratnya adalah 3. Jadi nomor filingnya adalah surat keterangan nomor 3. Begitu. Nanti disimpannya sesuai dengan kode dan nomornya. Begitu. Nah, bagaimana jika surat itu adalah surat yang saling balas-membalas? Atau surat yang ditulis karena rujukan dari surat sebelumnya. Nah, misalnya Abdul Rohin mengirimkan surat penawaran ke perusahaannya Deva Faiz. Abdul Rohin mengirimkan surat penawaran dengan nomor surat ref.AR, nama Abdul Rohin, sekretarisnya namanya N, lalu disusul dengan kode surat dan nomor surat. Ya. Dia mengirimkan offering letter atau surat penawaran. Surat penawaran akan dibalas dengan surat pemesanan oleh Deva Faiz. Tapi Deva Faiz akan memberikan format yang berbeda. Karena sifatnya membalas surat yang sebelumnya, jadi your reference-nya ditulis dulu. Your reference ini adalah surat yang dibalas. Selanjutnya disusul dengan our reference, adalah surat dari Deva Faiz untuk membalas surat yang dibalas. Jadi Deva menulis DF/KNW, nama sekretarisnya, /K3. Ini adalah kode dari suratnya. Jadi dalam artian kode atau nomor surat itu tergantung dari masing-masing perusahaannya. Gitu ya. Inside address adalah nomor alamat surat atau alamat dalam atau alamat penerima dari surat. Isinya adalah nama lengkap dan alamat perusahaan atau orang yang dikirimi surat. Ditulis 4-6 baris di bawah deadline. Bisa berbentuk block form atau indented form. Block form dan indented form itu memiliki style yang berbeda. Karena disebut block form, maka penulisannya seperti style block
Artinya penulisannya rata kiri semua. Namun perbedaannya, ada style open punctuation tanpa ditutup dengan koma atau close punctuation ditutup dengan koma. Pada dasarnya atau pada umumnya, teman-teman akan banyak menjumpai dengan open punctuation. Kapan close punctuation ini digunakan? Itu tergantung masing-masing perusahaan. Itu ya. Selanjutnya ada indented form, artinya dia akan menggantung seperti ini teman-teman. Dan ini akan makan tempat sekali. Oke, begitu teman-teman untuk inside address. Selanjutnya kita ke attention line. Attention line ini jika dibutuhkan, tapi dengan catatan kalian harus memahami. Attention line digunakan jika surat ditujukan pada orang tertentu dalam suatu perusahaan ditulis 2 baris di bawah inside address. Contoh, ini adalah penerimanya. Namun, jika Anda yakin atau Anda memerlukan seseorang untuk bisa mengatur dan mengurus surat yang Anda kirim, Anda sudah tahu dengan siapa itu, bisa dituliskan dengan for the attention Mr. Edmonton di Purchase Manager. Atau attention yang bisa disingkat dengan ATTN, colon, titik 2, Miss Paula. Begitu untuk attention line. Dan penulisan attention line dengan catatan, kalian harus paham jika diperlukan. Jika tidak, maka tidak perlu ditulis. Selanjutnya, jika tidak tahu alamat rumah tujuan, tapi tahu alamat pekerjaan, boleh dengan cara sebagai berikut. Misal kalian tahu namanya, tapi tidak tahu alamat rumahnya, namun tahu di mana dia bekerja, kalian bisa menulis care of atau attention, selanjutnya disusul dengan alamat dari tempat kerjanya. 25 Trinity Place, Maxton, England. Ini tempat kerjanya. Tapi kalian sebelumnya harus menulis care of. Atau disingkat dengan C/O. Oke, itu untuk attention line. Sekarang ke salutation atau salam pembuka. The standard salutation for a more social business letter or personal letter is the salutation dear. Jadi standar social business letter dan surat personal atau surat pribadi itu salutationnya dear. Diikuti by the person's name, diikuti nama orangnya, dan sometimes dan kadang-kadang diikuti oleh gelar dan ditutup dengan koma. Contohnya, Dear Miss Writer, Dear Andrew, Dear Pastor Amanci. Social business letter address congratulations. Jadi ini tuh social business letter itu merujuk pada ucapan selamat, terima kasih, duka, dan non-business, surat-surat non-business lainnya gitu ya. Jadi misal kayak undangan gitu bisa. Jadi pada intinya bisa digunakan baik bisnis or non-business, begitu ya. Subject. Normally the subject sentence is preceded with the word subject, colon, or colon. Subject line may be emphasized by underlining, using bold font, or all capital letters. Jadi subjek atau perihal dalam bahasa Indonesia dan subjek dalam bahasa Inggris itu biasanya ditekan, emphasized by underlining, garis bawah, ya, using bold font, dicetak tebal, atau capital letters, atau semuanya menggunakan huruf kapital. Apakah selalu seperti itu ya? Kemungkinan besar iya, karena untuk tahu perihal apa surat ini ditulis. Penempatannya di atas tubuh surat, di bawah salutation. Jadi setelah Dear Miss Writer, disusul dengan subjek titik 2 dengan gaya blok kata kiri ditulis seperti itu. Selanjutnya, tubuh surat. Sebelum saya ke complementary clause, tubuh surat itu idealnya ada 3. Ya teman-teman. Jadi jika saya bilang idealnya ada 3, berarti ada excuses atau toleransi di mana teman-teman bisa menulis tubuh surat itu kurang dari 3 paragraf. Why is that so? Toleransinya untuk apa? Jadi begini,
konteks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu memiliki konteks translate yang berbeda. Terkadang Indonesia lebih panjang dan lebih berbelit-belit atau lebih panjang kalimatnya. Sedangkan bahasa Inggris itu sedikit lebih singkat dan lebih straightforward atau to the point. Atau langsung pada intinya. Begitu ya. Mengapa demikian? Karena perbedaan kultur. Kultur Inggris atau kultur bahasa Inggris atau kultur dari bahasa Indonesia berbeda, gitu ya. Bahasa Indonesia memiliki kecenderungan untuk memberikan background atau memberikan latar belakang lebih dulu dan agak lebih panjang daripada bahasa Inggris. Itu pada umumnya, teman-teman. Tidak semua surat seperti itu. Kalian boleh memilih untuk menulis to the point, namun lebih sopan. Untuk konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tentu saja kalian akan lebih banyak menemui konteks penulisan surat yang lebih straightforward atau langsung pada intinya. Sekarang ke complementary clause. Complementary clause ada banyak versi. Namun, Anda akan sering menjumpai yours faithfully, yours sincerely, dan lain sebagainya. Tapi untuk best wishes ini lebih casual, respectfully yours, dan cordially ini lebih casual. Jadi less formal. Gitu ya. Tapi kalau Anda memiliki kedekatan dengan kolega Anda, ya silakan menggunakan yang lebih casual untuk bisa lebih terjalin komunikasi yang lebih lebih santai dan lebih kekeluargaan gitu ya. Selanjutnya ada bagian surat lainnya yang disebut dengan initials, enclosures, copies, dan postscript. Bagian-bagian surat ini boleh kalian gunakan dan boleh tidak. Kenapa demikian? Tergantung kebutuhannya. Jika Anda membutuhkan inisial untuk menuliskan nama Anda, tapi tidak tertera di reference line, Anda boleh menuliskan initials dari writer types the letter. Jadi dari penulis surat. Enclosures bisa penulisannya disingkat ENC atau ENCS jika lebih dari satu. Untuk lampiran. Copies itu adalah CC, yang disingkat CC means a copy for or copies are sent to someone else. Jadi ini adalah tembusan. Jadi jika Anda memiliki penerima lain selain penerima utama, Anda boleh menuliskan copies di bawah. Di bawah tanda tangan, di pojok kiri bawah bersamaan dengan yang lainnya. Postscript atau PS should be placed before the first word of the postscript and be indented if there is the letter format used. The postscript should begin in the second line below a carbon copy. Jadi di bawah carbon copy itu PS ada di bawah sendiri, teman-teman. Oke, jadi itulah bagian-bagian surat yang bisa kalian pelajari untuk nantinya bisa diterapkan dalam format penulisan surat dalam konteks bahasa Inggris. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya share ke kalian. Jadi jika ada kurang untuk penyampaian dalam video ini, silakan berikan komentar. Dan jika Anda punya pertanyaan, silakan ditanyakan. Mari kita diskusi bersama untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dari ini. Baik, terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, guys.